Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar ayah bunda? Semoga ayah bunda senantiasa dalam keadaan sehat. Bertemu lagi di pembelajaran semester 2. Pembelajaran kita masih dilaksanakan secara daring. Jadi, mohon bimbingan ayah bunda untuk terus mendampingi putra-putrinya dalam melakukan aktivitas pembelajaran di rumah. Ayah bunda jangan lupa untuk selalu mengingatkan putra-putrinya mematuhi protokol kesehatan dalam melakukan setiap aktivitas. Dan selalu menjaga kebersihan di lingkungan rumah agar terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Di antaranya menggunakan masker, menjaga jarak, dan yang terakhir mencuci tangan di air yang mengalir. Anak-anak sudah siap berbagi pengalaman hari ini? Ayo, jangan lupa sebelum kita awali pembelajaran ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Semoga kita selalu sehat dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan belajar hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mintalah bantuan kepada ayah bunda untuk mendampingi Ananda selama melakukan kegiatan pembelajaran ya. Jangan lupa ucapkan tolong bila minta bantuan. Ucapkan maaf apabila melakukan kesalahan. Dan tak lupa ucapkan terima kasih setelah mendapatkan bantuan. Sebelum kita melangkah ke materi, Bapak akan menunjukkan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Sedangkan tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan membuat peta konsep, siswa mampu menjelaskan isi teks penjelasan dari media cetak secara benar. Yang kedua, dengan melalui gambar, siswa mampu menjelaskan cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. Dan yang ketiga, dengan melakukan percobaan sendok dan air panas, siswa mampu membuktikan perpindahan kalor secara konduksi dan secara mandiri. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 1, yaitu tentang perpindahan kalor di sekitar kita. Perhatikan gambar berikut. Hari ini Siti libur sekolah. Siti dan ibu memasak bersama di dapur. Siti membantu ibu membuat tumis kangkung kesukaannya. Ibu meletakkan wajan di atas kompor. Kemudian menyalakan api kompor. Tidak beberapa lama, ibu menuangkan sedikit minyak goreng ke dalam wajan. Siti diminta menunggu wajan tersebut sampai minyak goreng di dalam wajan itu panas. Tak beberapa lama, timbul gelembung kecil dalam minyak goreng. Saat itulah Siti tahu bahwa minyak goreng itu telah cukup panas. Siti pun memasukkan bumbu-bumbu yang sudah dipotong ke dalam wajan. Sreng! Terdengar suara dalam wajan ketika bumbu itu bertemu minyak goreng panas. Aroma bumbu pun menyebar di seluruh ruang dapur. Sedap! Nah, pernahkah kamu melakukan kegiatan yang serupa dengan Siti dan ibunya? Menurutmu, sumber panas apakah yang digunakan Siti untuk memasak? Mengapa minyak di dalam wajan itu bisa mengeluarkan gelembung kecil, tanda minyak itu sudah panas? Dan apa sebenarnya yang terjadi? Dapatkah kamu menemukan peristiwa yang serupa dengan yang dialami oleh Siti? Kamu telah mempelajari tentang sumber energi panas yang ada di sekitar kita. Tentu, kamu juga dapat menyebutkan sumber panas apa saja yang ada di sekelilingmu. Kemudian, pernahkah terpikir olehmu mengapa minyak di wajan dapat memanas? Yuk, kita simak bacaan berikut ini dengan sesama. Perpindahan panas atau kalor. Pernahkah kamu membantu ibu masak sayur?
Tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air di dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Kenapa ya? Ketika kamu memasak sayuran, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Kemudian panas tersebut berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas. Dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Letak matahari dari planet kita sangat jauh, sekitar 152.100.000 km. Akan tetapi, panas dari matahari dapat berpindah atau merambat ke planet kita sehingga kita dapat merasakannya hangatnya sinar matahari. Andai saja panas matahari tidak dapat berpindah ke bumi, dapatkah kamu membayangkan bagaimana keadaan bumi kita ini? Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Bagaimana panas dapat berpindah? Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Contoh konduksi adalah panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya, misalnya air di dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih. Sedangkan radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Peristiwa radiasi yang terjadi sehari-hari adalah sinar matahari yang sampai ke bumi dan menghangatkan udara serta makhluk hidup di bumi ini. Nah, dari bacaan tersebut diperoleh dari sebuah buku pelajaran ilmu pengetahuan alam. Buku merupakan salah satu contoh media cetak yang sering digunakan masyarakat hingga kini. Buku adalah kumpulan kertas atau bahan lain yang dijilid di salah satu sisinya yang berisi tulisan atau gambar. Buku sudah ada sejak dahulu. Pada zaman kerajaan di Indonesia, buku disebut dengan kitab yang berisi catatan tentang peristiwa atau hasil pemikiran seorang penulisnya pada masa itu. Apakah kamu memiliki buku kesayangan? Kalian bisa ceritakan tentang buku kesayanganmu kepada teman sebangkumu. Nah, tugasnya sekarang bacalah kembali bacaan di atas dengan seksama. Lalu carilah beberapa kata-kata kunci atau hal-hal yang penting dari setiap paragraf. Perhatikan kembali bacaan di atas. Kamu akan menemukan beberapa kata-kata yang dicetak miring dan digarisbawahi. Carilah arti kata-kata tersebut dari kamus dan buatlah kalimat dengan menggunakan kata-kata tersebut. Baiklah, Bapak akan bantu. Sekarang kalian tugasnya yaitu buatlah kalimat lengkap menggunakan kata baku yang tepat. Yang pertama yaitu ada kata api. Yang kedua panas. Dan yang ketiga berpindah. Keempat suhu. Kelima logam. Dan seterusnya. Lakukanlah kegiatan ini bersama dengan ayah dan bunda. Ternyata panas dapat berpindah dengan beberapa cara. Setelah membaca bacaan itu, kita bisa jadi lebih mengerti. Kita beralih ke bacaan yang kedua. Perpindahan kalor secara konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran, yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Pada peristiwa perpindahan kalor secara konduksi, yang berpindah hanyalah energi kalornya saja. Umumnya, perpindahan kalor secara konduksi terjadi pada zat padat.
Agar kamu lebih mudah memahami peristiwa konduksi, mari kita lakukan kegiatan ini. Saat kamu membuat teh dan memegang salah satu ujung sendok yang dimasukkan ke dalam air panas, apa yang terjadi? Apa yang terjadi ya? Lama-kelamaan, ujung sendok yang kamu pegang juga akan terasa panas. Peristiwa tersebut merupakan salah satu contoh perpindahan kalor secara konduksi. Pada perpindahan kalor secara konduksi, kalor akan berpindah dari benda bersuhu tinggi menuju benda yang suhunya lebih rendah. Peristiwa konduksi juga dapat kamu jumpai pada saat kamu memasak. Pada saat kamu menggoreng, ujung spatula yang kamu pegang akan terasa panas, walaupun ujungnya tidak bersentuhan dengan api kompor. Peristiwa perpindahan panas secara konduksi dapat kita jumpai sehari-hari di sekitar kita. Kali ini, kamu akan mengamati dan melakukan percobaan untuk membuktikan perpindahan panas secara konduksi. Lakukan kegiatan berikut dengan mengikuti petunjuknya secara sesama. Ya, kita akan menyelidiki perpindahan panas secara konduksi. Alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama adalah sebuah sendok dari logam, yang kedua 200 ml air hangat, dan yang ketiga sebuah gelas bening. Catatan, mintalah bantuan orang dewasa untuk mempersiapkan dan menuangkan air hangat ke dalam gelas. Cara kerja: masukkan air hangat ke dalam gelas bening. Kemudian, masukkan sendok ke dalam gelas yang berisi air hangat. Setelah beberapa saat, peganglah ujung sendok dengan tanganmu. Tetaplah memegang ujung sendok selama lebih kurang 2-3 menit. Catatlah apa yang kamu rasakan. Setelah melakukan kegiatan tadi, jawablah pertanyaan berikut sebagai panduan membuat kesimpulan. Jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang kamu rasakan setelah memegang sendok yang dimasukkan dalam air hangat? Yang kedua, mengapa ujung sendok yang kamu pegang terasa panas? Dan yang ketiga, termasuk peristiwa apakah perpindahan pada percobaan ini? Mengapa disebut demikian? Nah, kesimpulan hari ini yaitu adalah peristiwa penghantaran panas di mana zat perantaranya tidak ikut berpindah disebut perpindahan kalor secara konduksi. Apa saja pengetahuan baru yang kamu dapatkan pada kegiatan pembelajaran hari ini? Tentunya banyak ya. Mari kita akhiri kegiatan belajar di rumah hari ini dengan membaca doa sesudah belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa pada pembelajaran video selanjutnya. Salam. Bagi siswa yang tidak menggunakan smartphone, simpan dulu tugasnya. Nanti tunjukkan ke Bapak Ibu Guru kalau sudah masuk sekolah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.